내 팔자를 내가 꼬았지? 안 귀여웠으면 이렇게 결혼도 안 했을 텐데 내가. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Queen of Tears cerita bermula di mana ada seorang pemuda tampan yang sedang diwawancarai. Dan dia sedang menceritakan tentang pernikahannya yang begitu bahagia dengan istri tercintanya. Dan dia menceritakan bagaimana awal mula bertemu dengan istrinya. 자꾸 복사기를 발로 차니까. Flashback, dia bekerja di suatu perusahaan sebagai pegawai di Queen of Group. Dia bernama Baek Yoon-woo. Dia pemuda yang sangat pintar, jujur dan baik hati, dan pekerja keras tentunya. Suatu hari di perusahaan tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh hati. Wanita itu adalah seorang putri pemilik dari perusahaan tersebut yang dimana dia diminta ayahnya untuk menyamar menjadi seorang karyawan di perusahaan miliknya. 당시 제 아버지가 대표로 계시던 퀸즈 백화점에 Dan dia adalah Hong Ae-in yang dijuluki sebagai ratu dari Queen of Group. Di pagi hari dia kesulitan untuk memakai fotokopi sehingga membuatnya kesal dan menendangnya, yang dimana Yoon-woo melihatnya dan menolong memperbaiki mesin fotokopi itu. 걱정이 되더라고요. 왜요? 복사기가. Dan Ae-in berpikir pria ini menyukainya. Dan semua karyawan semuanya mulai bergosip tentang mereka, sehingga membuat Yoon-woo khawatir dan takut kalau Ae-in akan dipecat nanti. Ae-in bertanya kepada Yoon-woo kenapa mengkhawatirkannya kalau dirinya nanti akan dipecat. Kenapa alasannya? Sehingga Yoon-woo sendiri tidak bisa menjawabnya. 네? 왜 놀라냐고요? 내가 혼나는데 백현우 씨가? Pada malam harinya setelah pekerjaan selesai, Ae-in akan pulang. Yoon-woo memberanikan diri menghampirinya untuk meminjamkan payung karena di luar sedang hujan deras, dan merasa khawatir memintanya untuk memakai payung. 비 맞지 말고. 아니, 나 괜찮으니까. Dan Yoon-woo kemudian mengungkapkan perasaannya dan berkata kepada Ae-in untuk mendengarkannya baik-baik, bahwa dirinya sekolah di jurusan hukum dan orang tuanya tinggal di selatan, di mana para warga menghormatinya. Kami memiliki 30 sapi dan menyewa apartemen studio dengan pembayaran per tahun. Dengan kata lain, aku memiliki tabungan. 마을에선 유시 소리 듣는 집이고요. 예를 들면 소가 30마리가 넘어요. Jadi jika kamu dipecat oleh perusahaan, aku akan menjagamu dengan baik. Dengan kata lain, Yoon-woo melamarnya, guys. 그냥 내가 좋아서 그래요. Itu membuat Ae-in terkejut dengan keberaniannya, dan Yoon-woo menanyakan pendapatnya dan meminta untuk mempertimbangkannya. Kemudian Yoon-woo pergi dan Ae-in tersenyum. 백현우 씨, 괜찮다고요. 나는요. Namun keesokan harinya setelah Ae-in memberitahu siapa keluarganya dan kehidupannya, itu membuat Yoon-woo terkejut dan mengundurkan diri dari perusahaan dan menghilang tiba-tiba. 내가 누구 딸인지 알고 나서 충격받은 그 사람이 Ternyata Hyun-woo kembali ke rumah orang tuanya, guys, di desa. Dia masih shock. Pada saat bangun, Hyun-woo mendapatkan pesan dari Ae-in untuk keluar rumah, dan ternyata Ae-in mencarinya dan datang untuk menjemputnya, dan kemudian mereka bertemu. Dan akhirnya mereka menikah, guys. 세계의 결혼이라고들 했었죠. Namun di balik pernikahannya mereka berdua, kebahagiaan itu tidak ada. Karena ternyata setelah pernikahan hanyalah konflik dan krisis keluarga, dan pekerjaan yang selalu timbul jauh dari ekspektasi yang Yoon-woo harapkan. 피해를 본 매장들이 얼마든지 부당 대우로 언론에 제보할 수도 있고 소송을 걸 수도 있습니다. Tetapi ketidakbahagiaannya harus dia tutupin karena mereka dari keluarga konglomerat yang tidak boleh ada skandal sama sekali. Sejak pernikahannya mereka tidak sekamar, dan setiap harinya mereka tidak pernah berbicara tentang kisah cinta mereka. Yang dibicarakan hanyalah masalah keluarga dan pekerjaan. 우리 사이 안 좋다고 사람들한테 소문내고 싶어 안달이난 거야? 우리 관계와 일은 별개야. Yang dimana membuat Yoon-woo tertekan dan sedih, frustasi, dan tidak pernah diperbolehkan punya keputusan sendiri sebagai kepala keluarga, dan tidak dihargai oleh istrinya.
Pekerjaan Yunwoo sendiri sekarang adalah direktur merangkap sebagai pengacara dari Queen of Group itu sendiri. Yang dimana teman-temannya Yunwoo, para pengacara sendiri menganggap istrinya Yunwoo gila dan memprediksi perceraian di antara mereka. 네, 현우 그 자식이 잘못했네. 아니 왜 이런 부탁을 하냐고 곤란하게. 그러니까 솔직히 공부는 Suatu hari Yunwoo sedang rapat bersama tim hukumnya. Lalu dipanggil istrinya ke ruangan yang menurut sekretaris bahwa istrinya sangat marah dan kesal, yang sehingga membuat Yunwoo meninggalkan rapatnya. Ai-in mengatakan salah satu klien yang bekerja sama dengannya ditutup tokonya karena Ai-in tidak menyukainya. Tetapi menurut Yunwoo, kita tidak bisa menutup begitu saja karena ada peraturannya dan akan melanggar hukum. 대형 유통업체가 입점업체에 갑질하는 관행을 바로잡으려고 법률이 여러 번 바뀌었거든요. Ai-in tidak peduli, bagaimanapun Yunwoo harus mengikuti perintahnya. Ai-in marah di depan semua karyawannya yang dimana Yunwoo kehilangan harga dirinya sebagai suami. 백현 의사님, 내가 지금 의견 묻는 것 같아요? Sehingga setiap masalah pekerjaan itu membuat mereka bertengkar terus. Yunwoo terus berpikir dan merasa sudah bulat ingin bercerai dan membuat perjanjian perceraian dan ingin memberitahukannya kepada keluarga semuanya. Yunwoo mendapatkan pesan karena dipanggil ke acara pertemuan keluarga. Dan ini adalah orang tuanya Ai-in guys, mertua Yunwoo. 연락을 해야 와? 이 시간에 와야 하는 걸 몰라서? Bersama adik-adik iparnya. Adik iparnya mengatakan kalau tim perdagangan adil mencoba menghubungi Yunwoo terus. Adik iparnya dan mertuanya meminta Yunwoo untuk membantunya. 싸운 정도가 아니라 그 회의실에 있던 사람들 다 숨막혀 죽을 뻔했다고. Yunwoo mencoba untuk menjelaskannya bahwa dia tidak bisa, tetapi adik iparnya dan mertuanya tetap memaksanya. 서로 지켜야 할 영역이란 게 있으니까. 하라면 하지 뭔 말이 그렇게 많나? Dan di pertemuan itu juga mertuanya menginginkan Yunwoo dan Ai-in mempunyai seorang baby untuk keturunan mereka, di mana Yunwoo dan Ai-in pun terkejut. 긴 곧 태어날 우리 외손녀지. 태어날 수의 빛날 빛. Dan terlebih lagi yang membuat Yunwoo sedih, setelah melahirkan seorang baby nanti, Yunwoo harus pergi ke luar negeri untuk sekolah lagi. Jadi harus berpisah dengan babynya. 백수빈이 아니고 홍수빈인가요? Dan juga mertuanya meminta nama belakang babynya menggunakan dengan marga mengikuti marga Hong dari keluarga ibunya yang konglomerat, bukan mengikuti marga Yunwoo sebagai ayahnya. 엄마 성 붙이는 거 혹시 별론가? 호주제도 폐지가 됐고. Setelah pertemuan itu, Yunwoo bicara dengan Ai-in menanyakan masalah baby. Apakah benar Ai-in ingin seorang baby? Yang dimana Yunwoo disuruh belajar lagi di luar negeri tanpa harus mengasuh dan bersama babynya. 이 와중에 애를 갖자고. 그 다음에 나는 혼자 해외로 가고. Yunwoo tidak setuju dengan rencana yang sudah dipersiapkan itu. Ai-in menjawab jika itu diperlukan, kita harus mengikuti keinginan ayah dan ibu. Dan kita juga harus menghadiri wawancara lagi. 그럼 하라는 거 하고 가라는 유학 가. 애도 다른 사람들이 다 알아서 키워줄 거고. Yang dimana Yunwoo marah tidak mau diwawancari lagi karena menurutnya itu adalah sebuah kebohongan pernikahan yang seolah-olah bahagia tetapi kenyataannya tidak. Yunwoo muak dengan semuanya lalu pergi. Ai-in biasa saja melihat suaminya seperti itu. 행복해 미치는지 다 얘기하라고. Yunwoo pergi menemui sahabatnya dan curhat mengenai rumah tangganya yang tidak bahagia. Yunwoo tertekan dengan semuanya dan selalu mengatakan ingin bercerai. Yunwoo tidak tahan dengan semua yang sehingga membuatnya mabuk berat dan menangis. 안 귀여웠으면 이렇게 결혼도 안 했을 텐데 내가. Bahkan pada saat Yunwoo keluar rumah pun dan mabuk dibuntuti oleh bodyguard suruhan istrinya, yang dimana Yunwoo tidak mempunyai privasi sama sekali untuk dirinya. 난 그냥 여기 버리고 가. 집에 잘 배달될 거니까. 어떡해? Temannya hanya melihat dan mendengarkannya, merasa iba dan kasihan kepada Yunwoo. Yunwoo pada saat pulang sambil berjalan dan menangis hanya berteriak meminta kepada bodyguard itu untuk pergi. 이거 봐서 뭐하러 집에 가는 길에. Nah guys, sekian episode part 1.
alur cerita dramanya dibagi 2 karena episodenya terlalu panjang. Ditunggu lagi kelanjutan episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.